Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu maning karo Tony. Iya. Pagi ini masternya master mau menyeprai tanaman cabai karena harganya sudah mulai mahal, 30.000 lebih, menggunakan pupuk kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat fungsinya ngomong apa sih Ton? Anu warna macam-macam fungsinya. Sing terutama ya main kebal nang godong lah, apa nang buah. Nah, jadi buah dan daun itu tidak mudah terserang penyakit ya Ton ya. Bisa menghambat jamur juga walaupun bentuknya kalsium. Iya, juga bisa menghambat perkembangan daripada jamur yang sangat ganas dan menakutkan bagi para pemula. Tapi ya sama sekali tidak menakutkan bagi masternya master. Nah, menggunakan kalsium 3 sendok makan. Kemudian menggunakan fungisida kontak berbahan aktif mancozeb. Jadi kalau di musim hujan itu jangan sampai tidak menyeprai rutin menggunakan fungisida. Nah, ini mancozeb menggunakan 2 sendok makan saja. Nah, jadi usahakan yang namanya penyepraian atau mengencerkan pestisida itu yang diencerkan yang berbentuk bubuk dulu. Jadi yang cair itu ditaruhnya di akhir. Jadi pertama tadi kalsium dikudak-kudak, kemudian mancozeb dimasukkan. Nah, kemudian kita menggunakan fungisida sistemik berbahan aktif berbahan aktif asam fosfit. Nah, asam fosfit 1 tutup saja, jangan rong tutup loh, mencos. Tapi karena boros, karena kita cuma melakukan pencegahan, jadi menggunakan separuh dosis daripada label yang berada di di kemasan. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan insektisida juga, insek berbahan aktif abamectin. Abamectin kita gunakan 1 sendok saja ya Ton ya. Pokoknya hemat. Kalau biasanya kan kalau di musim hujan itu ya jarang lah yang namanya hama yang jenis kutu-kutuan. Cuma ya begitulah, tapi tetap menggunakan antisipasi. Terus jangan sampai lupa menggunakan perekatnya juga ini masih yang murahan. Jadi kalau nanti harganya 50.000, perekatnya sampai ganti sing rega 1.000 kayak gitu. Jadi pas awal-awal kemarin perekatnya ya sebenarnya menggunakan Sunlight, cuma diwadahi kayak gue pas awal-awal dulu. Tapi kan kalian semua nggak tahu-taunya itu perekat sebenarnya Sunlight 2 sendok. Nah, karena sekarang harga sudah mulai naik, kita gunakan perekat yang harga 30.000. Nanti kalau lebih mahal lagi menggunakan perekat yang 100.000. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki. Kita lanjut ke lahan. Oke. Jadi pemula petani nandur cabai ya yang awal-awal jangan terlalu berambisi. Jangan terlalu ambisi ketika penyemprotan. Jangan campur ini. Jadi mainnya slow saja. Yang penting tanaman sehat, nggak ada kendala. Banyaknya petani kan ketika terkena serangan berbentuk jamur, entah patek itu banyak keluhan petani seperti itu. Karena rollingan dari awal penyemprotan itu sudah salah, mayoritas seperti itu ya. Oke. Kalian itu harus mendengarnya master bahwasanya penyepraian itu jangan pakai emosi, tapi benar-benar dengan kasih sayang. Jangan terlalu ngoyo-ngoyo semua pestisida digunakan, akan tetapi kalian semua itu tidak
memperhatikan dan tanpa mempelajari bahwasannya ya seperti itu, yang namanya merawat tanaman itu bagaikan merawat seorang ya bayi, seperti merawat bayi, harus tahu perawatan dari awal. Jadi yang jelas harus melakukan penyemprotan secara rutin sejak dini, jangan menunggu terkena penyakit. Jadi yang namanya penyepraian atau perawatan tanaman cabai atau berbudidaya tanaman cabai, Anda itu melakukan perawatannya itu jangan menunggu tanaman terkena penyakit, akan tetapi benar-benar sejak dini, sejak awal itu harus melakukan satu penyepraian secara rutin. Yang nomor 2, pemupukan pun harus rutin juga. Biasanya kesalahan para pemula itu melakukan perawatannya itu nunggu ada serangan. Jadi yang namanya berbudidaya tanaman cabai itu jangan sampai ya baru terkena antraknosa baru bertanya, ini punya saya kena antraknosa, obatnya apa? Sulit pandainya, sulit pinternya kalau Anda cara berbudidaya cabai menggunakan cara seperti itu. Jadi harus benar-benar tahu apa saja penyakit-penyakit yang ada di tanaman cabai, kemudian hama-hama yang menyerang apa saja. Nah, kita melakukan antisipasi sejak awal bagaimana caranya tanaman kita itu tidak terserang penyakit dan tidak terserang hama tersebut. Kemudian Anda semua para pemula itu juga harus tahu yang namanya perawatan di musim kemarau dan perawatan di musim penghujan itu sangatlah berbeda. Jadi musuh utama di musim penghujan yaitu serangan jamur, sehingga Master Tony ini yang dikuatkan ketika musim penghujan seperti ini, yang dikuatkan itu fungisida dan kalsiumnya. Berbeda dengan musim kemarau, itu biasanya serangan yang paling kuat itu serangan hama, baik kutu-kutuan, jenis kutu-kutuan ataupun ulat. Jadi bagi kalian semua yang ingin menanam di bulan-bulan ini atau 1 bulan yang akan datang, ikuti terus video Master Tony, karena dia itu dalam waktu dekat ini akan melakukan olah lahan juga di tempat yang berbeda. Nanti kalian yang ingin menanam juga ikuti langkah dari awal, mulai dari pembuatan bedengan, penaburan pupuk dasar, kemudian cara menanam, memasang ajir, dan seterusnya. Intinya perawatan, karena dia itu sekarang sudah menyemai tanaman cabai untuk ditanam sekitar bulan 1 awal atau akhir bulan Desember. Sekitar akhir bulan Desember akan melakukan penanaman kembali. Nah, ini tanaman kita, lihat, ini 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi ini akan sangat kelihatan sangat lebat. Karena ini baru kami lakukan pemupukan 2 kali setelah tidak dipupuk selama sekitar 3 minggu, karena yaitu menunggu kenaikan harga. Ini sebenarnya sudah mulai merah. Nah, dalam minggu-minggu ini, dalam 1 minggu ini yang tadinya harga 15.000, dalam 1 minggu ini sudah mengalami kelonjakan harga atau kenaikan harga yang sangat signifikan. Jadi kemungkinan besar prediksi daripada Master Tony itu akan tepat. Ketika panen raya, harga bisa di kisaran
50.000 per kilo. Oke, salam sukses petani muda Indonesia. Sip, mantap.